Baik, kali ini kita akan mempraktekkan cara chemometrik di software TQ Analyst. Nah, ini tampilan TQ Analyst. Kita akan memulai dengan metode quantitative analysis partial least square atau PLS. Metode title-nya pertama kali kita ketikkan ini aktivitas senyawa. Quantitative analisisnya kita pilih yang partial least squares. Ini nama pembuat metodenya, saya sendiri. Metode description-nya boleh diisi dengan deskripsi metode ini untuk menganalisis kadar apa, seperti itu. Jadi saya ketikkan jadi metode deskripsinya bisa panjang seperti ini. Kita masuk ke path length, ya. Pilih yang konstan, komponen. Nah, komponen ini senyawa apa yang akan dianalisa kadarnya, yaitu aktivitas. Nah, ini bisa banyak, ya, bisa beberapa, sesuai dengan data wet lab-nya atau data analisa kita. Ini singkatan, ya, singkatan aktivitas. Saya ketik seperti itu. Unit, jadi besarannya, ya, besarannya misalkan kita punya ppm atau persen dan sebagainya. Saya ketikkan di sini ppm, ya. Terus masuk ke standar. Nah, standar ini adalah file spektra yang sudah diukur dengan FTIR atau FTNIR. Lalu kita membuka open standard ini, ya. Nah, ini saya punya standar sebanyak ini, ya. Kita buka. Saya punya 57 standar untuk dijadikan calibration. Nah, ini nilai aktivitasnya itu harus diisi sesuai dengan hasil analisa. Nah, saya sudah punya nilainya. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah berurutan. Ada 57. Ya, kita copy ini. Sorot yang nomor 1, baru Ctrl V atau paste. Maka ini datanya sudah terisi. Oke, kalau sudah, kita masuk ke ini tidak diubah seperti apapun. Masuk ke region. Ya, masuk ke region ini. Kita pilih yang spectrum range. Nah, ini kita harus memilih panjang range-nya. Range spektrumnya kita edit di region ini. Kita perlebar dulu seperti ini, ya, sampai maksimum. Kita klik save, lalu kita klik calibrate. Nah, karena kita belum punya validasi standar, maka kita choose yang ini, ya, calibrate without validation. Klik continue. Nah, ini sedang processing. Nah, ini datanya seperti ini. Ini adalah regresinya. Ini kita bisa lihat datanya, dia menumpuk di sini. Ya, ini garis kurva kalibrasinya. Nah, ini yang kita klik di sini, dia outlier seperti ini. Jauh dari garis ini, garis linearnya. Ini juga. Nah, ini ada file name-nya cc6 seperti ini. Ya, kita lihat seperti ini. Hasilnya 0,904.
Oke, kita jadikan validasi nomor ini. Kira-kira yang ini saya akan jadikan validasi. CL5. SPA ini akan saya jadikan validasi, sorry. Validasi, lalu kita calibrate ulang. Nah, dengan dijadikannya validasi, saya yakin bahwa spektrum tadi atau data tadi yang CL5 tadi, ya CL5 ini hasilnya bagus. Nah, maka keluar di sini performance index-nya sudah mendekati 98,6 ya. Di sini root mean square error koefisiennya ini 0,1 ya, correction coefficient 0,9. Ini linear kalau semakin mendekati 1. Nah, namun kalau kita lihat datanya di sini berkelompok, ini yang di bawah, di tengah, ini nilai atas. Nah, nilai atasnya juga ada beberapa yang jauh simpangannya ya, seperti ini. Dia jauh dari garis linearnya, maka dianggap data ini tanda tanya. Ya, tanda tanya. Ini yang JC6 ya. Yang sini ini JC5B. Jadi dua data ini dianggap berbeda dengan yang lain hasilnya. Ya, tapi kita tidak masalah, kita close dulu yang ini. Kita masuk lagi ke ini, close dulu. Nah, ini data format, ini masih spektrum. Kita ubah ke first derivative ini. Kita coba, karena kalau kita tadi tahu ini 98,6. Kalau kita ubah dengan first derivative seperti apa? Kita coba calibrate ulang. Nah, setelah kita ubah ke first derivative, performance indexnya menurun ya. Jadi 90,7 dari yang sebelumnya 98,6. Nah, berarti ada sesuatu yang berubah ketika kita mengubah spektrum tadi atau spektrum tadi jadi first derivative. Tidak apa-apa juga, kita ubah lagi menjadi second derivative. Kita coba calibrate lagi. Nah, ini menjadi turun ya. Kalau di second derivative ini menjadi turun. Memang karakter first derivative sama second derivative ini biasanya ditentukan oleh alat ya. Biasanya alatnya untuk FTIR, untuk FTNIR dia ada perlakuan khusus di yang tadi. Tapi kalau dari data ini menunjukkan bahwa yang spektrum range justru yang spektrum ini yang lebih bagus ya. Seperti itu. Kita calibrate ulang. Ini kembali ke performance yang sebelumnya 98,6. Ini yang saya anggap lebih bagus ya. Sebetulnya bisa juga yang ini, yang paling bawah ini kita ignore dulu karena aneh. Kita ignore dulu, sama yang atas ini juga ya, nomor 49 kita ignore. Terus yang dikira-kira jauh menyimpang juga ini, yang ini nomor 6 ini kita ignore. Lalu saya rasa yang ini ya, nomor 40 CC1 kita ignore dulu. Oke, setelah itu kita calibrate ulang.
Nah, ini setelah kita ignore beberapa, memang dianggap performance indexnya menurun, namun dari correction coefficient ya, ini linearitasnya sangat bagus, artinya data outlier sudah berkurang. Namun dari indeks yang lain, root mean square error ini jadinya naik, sehingga menyebabkan performance index menjadi 82. Oke, saya kembalikan ke semula. Ini semua jadi kalibrasi. Jadi di dalam TQ analysis ini kita bisa improve sedikit ya, dengan tadi ada beberapa range yang harus dipilih atau beberapa data outlier yang dihapus atau dihilangkan. Nah, lalu setelah itu kita akan save method di simpan di folder yang sudah ditentukan. Nah, saya akan simpan di sini. File name-nya kita save. Nah, kita sudah punya metode seperti ini. Nah, lalu saya akan multiple quantify ya, saya pilih beberapa sampel yang akan saya analisa dengan metode yang sudah saya build tadi atau saya sudah buat tadi. Ini ada 9 ya, ada 9 sampel. Kita langsung open di sini. Nah, dia akan masuk ke Excel ya. Begitu kita analisa 9 sekaligus, dia akan masuk ke sini. Yang pertama, tampilannya memang seperti ini ya. Di sini ada nama sampelnya atau nama spektrumnya. Jadi spektrum ini ya dibaca konsentrasinya yang ini 178. Terus nanti spektrum yang ini, nama sampel yang ini, konsentrasinya seperti ini. Spektrum yang ini dan seterusnya, konsentrasinya ini. Memang tampilannya seperti ini ke bawah, ada 9 tampilan spektrum. Nah, nanti ini juga bisa kita rapihkan di Excel-nya dari settingan di TQ Analysis. Tapi untuk saat ini sampai menganalisis sampel seperti itu ya. Terima kasih, tutorialnya dicukupkan sampai di sini. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, boleh di email ke yang tertulis di description. Untuk software juga bisa kami bantu, serta bisa dikirimkan juga beberapa data yang untuk kita bantu calibrate. Terima kasih.